أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah serta maunahnya. Di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang mulia pula. Semoga ridha Allah selalu menyertai hidup kita dan semoga jerih payah kita diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzah hingga di akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Di awal tahun semacam ini banyak sekali kita dengar dan kita lihat orang-orang yang punya harapan mau macam-macam. Rata-rata yang diharapkan di tahun baru semacam ini adalah hidup sukses dalam pengertian yang beda-beda sesuai dengan pengalaman-pengalaman hidup yang mereka alami. Ada yang kepingin sukses dalam bidang materi sehingga mereka menghayal alangkah bahagianya bila nanti kami mempunyai harta kekayaan yang banyak yang melimpah. Ada yang menilai sukses itu adalah kedudukan yang tinggi. Kemudian ada pula yang menilai sukses itu kalau sudah berada di atas daun, malah tidak kalah keceblok. Kemudian ada pula yang menilai sukses itu apabila sudah punya pasangan hidup, punya keturunan, punya rumah, punya mobil, dan punya pembantu. Ini gaya orang Yahudi, Bani Israel. Rata-rata kalau ada orang sudah punya pasangan hidup, punya anak, punya rumah, punya mobil, dan punya pembantu, dianggap raja. Dan itu pun diabadikan raja di dalam Al-Quran. Kalau di kalangan Bani Israel banyak yang menjadi raja. Raja besar ada, kemudian raja-raja kecil juga ada. Kemudian kalau menilai sukses itu seperti yang digambarkan oleh masyarakat, kayak yang bisa hidup sukses hanya mereka yang kaya, hanya mereka yang punya kedudukan, hanya mereka yang ada di atas daun. Kita berarti gagal. Oleh karena itu, karena kita sebagai orang Islam, maka menilai sukses itu harus sesuai dengan ketentuan agama Islam. Bagaimana sih Islam berkomentar tentang sukses hidup itu? Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari sahabat Ubaidillah bin Miqsam, Nabi Muhammad mengatakan, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi
indahu qutu yaumihi faka'anna ma khizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa di pagi hari dalam keadaan aman, dalam keluarganya, aman dalam lingkungannya, mu'afan fi jasadi, badan jasmaninya sehat wa'afiyah, wa indahu qutu yaumihi, dan persediaan makanan tiap hari ada, hati tentram, badan sehat, yang dimakan sudah ada. Orang semacam ini, kata Nabi Muhammad, faka'anna ma khizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah dunia seisinya menjadi milik dia. Lah dari hadis ini jelas sekali Nabi kita membuat pernyataan orang sukses itu mudah. Kriterianya gampang sekali. Yang penting hati tenteram, badan sehat, persediaan makanan hari ini pun sudah ada. Itu sudah namanya hidup sukses. Lah kalau definisi sukses seperti Islam ini, berarti insya Allah semua jamaah yang ada di sini banyak suksesnya. Banyak suksesnya, semuanya sukses. Kecuali beberapa saat saja, di saat sakit berarti tidak sukses, kan begitu. Namun perlu diketahui 3 syarat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad agar memperoleh kesuksesan itu bukan majanan, bukan gratisan, sehingga harus diupayakan. Nabi mengatakan syarat sukses yang pertama adalah aminan, hati tenang, hati tenteram. Tenteramnya hati itu bukan merupakan pemberian dari Allah gratisan, bukan, namun al-amnu matlubun ghairu mauhubin. Kedamaian dalam hati itu harus dicari. Ghairu mauhub, tidak dikasih, tidak diberi gratisan, tidak. Oleh karena itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin hidup sukses, mempunyai hati yang tenang, tentrem, adem ayem, maka panjenengan harus berupaya. Karena yang menguasai hati kita adalah Allah, dan Allah pula yang memberi kedamaian, ketentraman, maka panjenengan harus mencari kedamaian itu dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian apa aturannya? Di dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan syirik, maka orang semacam ini akan memperoleh kedamaian, dan orang semacam ini betul-betul hidup di atas hidayah. Dari satu ayat ini nyata, untuk memperoleh kedamaian hati, panjenengan harus memiliki al-imanu al-kholisu, iman yang murni. Iman baru dikatakan murni kalau tidak kecampuran oleh debu-debu kesyirikan. Sekecil apapun syirik harus betul-betul dihindari. Dengan cara demikian ada jaminan hidup damai,
di dunia damai, di alam barzah damai, di akhirat lebih damai lagi. Itu dengan keimanan yang murni. Kemudian cara yang kedua, agar kita diberi al-amnu oleh Allah adalah kasratu zikir, memperbanyak zikir kepada Allah. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang, tentrem, adem, ayem dengan zikir kepada Allah. Ala, ingatlah, bizikrillah, sebab zikir kepada Allah tatma'innu menjadi tenang al-qulubu hati. Allah yang memberi kedamaian, Allah memberi cara untuk memperoleh kedamaian. Ternyata dengan memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Oleh karena itu, maka selayaknya panjenengan harus selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Dan ini dicontohkan oleh Nabi fi kulli ahyan. Nabi Muhammad itu yaqulullah, selalu ingat kepada Allah fi kulli ahyanihi, di setiap saatnya, di setiap waktunya. Tidak ada waktu longgar lalu diisi dengan khayalan. Tidak ada waktu longgar yang diisi dengan lamunan-lamunan. Nabi Muhammad selalu mengisi waktu itu dengan zikir kepada Allah. Bukankah zikir itu termasuk al-a'mal as-saqilah fil mizan, amal yang berbobot di dalam timbangan panjenengan besok pada hari kiamat? Sehingga Nabi Muhammad mengatakan ada dua kalimat yang mudah untuk diucapkan oleh lisan, yang sangat amat dicintai oleh Allah Zat yang Rahman, namun berat sekali timbangannya besok pada hari kiamat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya yakin semua jamaah yang ada di sini apa aja itu? Apa? Saya pengamalannya. Buktinya apa? Jenengan ketemu konco enak mana? Ngobrol sama zikir. Kan gitu ya? Itu zikir yang hukumnya sunnah. Namun zikir yang hukumnya wajib apa? Dan ini merupakan zikir yang sejati, yaitu selalu ingat perintah-perintah Allah untuk dijalani, selalu ingat larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan. Itulah hakikat zikir. Dan zikir yang semacam ini hukumnya wajib. Berarti panjenengan boleh duduk-duduk sambil mengingat-ingat apa perintah Allah hari ini yang harus aku lakukan, dan apa pula larangan-larangan Allah yang harus aku tinggalkan. Sehingga enak di waktu panjenengan berbisnis, panjenengan selalu hati-hati karena selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Mau menipu pembeli tidak berani, mau berbohong dengan pembeli tidak mau. Mau menipu kepada penjual juga tidak mau. Karena apa? Selalu ingat, menipu itu larangan Allah. Itulah zikir yang sejati. Sehingga panjenengan jangan salah sangka kalau ada orang diem, bibirnya tidak bergerak-gerak, lalu dikatakan oh dia tidak zikir. Tidak. Banyak orang yang pura-pura tidur, namun sejatinya dia zikir. Justru zikir yang semacam inilah yang paling istimewa.
Dan dengan zikir ternyata Allah akan memberi kedamaian dalam hati, ketentraman dalam hati. Ini yang paling baik. Coba kalau jenengan perhatikan penduduk Amerika menurut survei 99% dilanda kegundahan, gundah gulana. Berarti kan sedikit yang memperoleh ketenangan, kedamaian. Mengapa? Karena mereka banyak melakukan maksiat. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan al-ismu maha finafsi? Perbuatan dosa adalah perbuatan yang membuat hati menjadi tidak tenang, tidak tentram. Semakin banyak dosa yang dilakukan, berarti semakin gundah gulanalah dia, semakin menderitalah dia. Semakin banyak kebaikan yang dilakukan, berarti semakin tenang, tentrem, adem, ayem itu. Sehingga orang Medion bisa dikatakan 90% tenang. Karena apa? Karena banyak zikir dan banyak melakukan kebaikan. Kemudian cara yang ketiga yang ditunjukkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad agar kita memperoleh ketenangan hati adalah menghadiri majelis taklim semacam ini. Ini luar biasa. Mulai dari langkah kaki menuju ke sini sudah ada nilai. Nanti kembali lagi ke rumah ada nilai. Kemudian kumpul-kumpul semacam ini ada nilai sendiri. Kemudian mendengarkan taklim semacam ini, masuk atau tidak masuk, dapat ilmu apa tidak dapat ilmu, itu sudah ada nilai. Sampai ulama-ulama kita mengatakan menghadiri majlis taklim semacam ini 1 jam nilainya lebih baik daripada ibadah sunnah 60 tahun. Coba dengan salat sunnah 60 tahun, berat apa tidak? Kan mudah seperti ini. Hadir silaturahim, kumpul sama orang banyak, hanya 1 jam. Nilai pahala, nilai keutamaannya jauh lebih baik dibanding dengan melakukan amalan-amalan sunnah selama 60 tahun. Itu kesimpulan yang diambil oleh para ulama. Nah sekarang apa manfaat menghadiri pengajian? Nabi Muhammad mengatakan, pertama, gara-gara panjenengan mengaji, malaikat-malaikat hormat kepada panjenengan, sehingga hafat malaikat mengepung kepada kita. Yang kedua, gara-gara menghadiri kajian, walosiyat humur rahmat Allah, cinta kasih Allah akan meliputi kepada kita. Dan ingat, mengartikan rahmat tidak berarti nanti dapat sarapan pagi, karena sarapan pagi kecil. Justru yang besar adalah apa? Rahmat Allah. Kaki panjenengan dibikin mudah datang ke masjid, kaki panjenengan dibikin mudah datang ke majelis taklim, itu merupakan rahmat Allah yang luar biasa. Coba lihat tetangga panjenengan, mereka kuat, kakinya kuat mendaki gunung Himalaya yang ketinggiannya 5 kilo. Namun mengapa ketika ada panggilan Allah hayya ala sholat, kaki dia tidak kuat untuk melangkah ke masjid? Itu bukti ada yang dikasih rahmat oleh Allah, ada yang tidak dikasih rahmat oleh Allah. Yang dikasih rahmat kakinya mudah untuk datang ke sini, karena dikasih rahmat artinya kaki mudah untuk menghadiri jamaah. Kemudian yang ketiga apa? Wa nazalat alaihi sakinah. Allah menurunkan sakinah, ketenteraman, kedamaian. Hanya gara-gara kumpul semacam ini. Lebih-lebih apa yang disampaikan oleh mubaraknya
ada satu suil kalimat, dua suil kalimat yang masuk ke dalam hati, sehingga menjadi ilmu nafiun, ilmu yang bermanfaat. Ilmu baru dikatakan manfaat bila bisa mendukung Islam. Itu namanya ilmu nafiun. Ilmu apapun yang bisa digunakan untuk mendukung Islam, untuk mengamalkan Islam, itulah yang disebut ilmu nafi. Dan gara-gara ngaji semacam ini tidak hanya ketentraman, namun Allah bangga sekali melihat panjenengan. Saking bangganya Allah matur kepada semua malaikat yang ada di langit, wahai malaikat-malaikat yang ada di sisiku, lihatlah di halaman Islamic Center Nganjuk Jombang apa Madiun gitu ya, karena di Jombang ada, di Nganjuk ada, di Madiun ada sekelompok orang Islam yang ngaji bareng-bareng. Akhirnya semua malaikat nginceng panjenengan. Maka usahakan kalau ngaji jangan sampai ada yang ngantuk. Kasihan malaikatnya melihat panjenengan, lah kok panjenengan ngantuk. Padahal melihatnya malaikat itu tak mencatat nama panjenengan, sehingga panjenengan sudah terkenal di langit sana, walaupun di bumi tidak terkenal. Karena apa? Jadi RT saja tidak. Siapa yang kenal dengan kita kan begitu. Namun langit kenal semuanya kepada kita. Mengapa? Karena aktif mengikuti kajian-kajian semacam ini. Ini yang luar biasa. Dan ini yang tidak bisa kita sombongkan. Karena apa? Terkenalnya kita berada di langit, di bumi tidak terkenal, berarti kita tidak bisa menyombongkan diri. Dengan tidak menyombongkan ada jaminan masuk surga. Bukankah Allah di dalam Al-Quran menyatakan tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah rumah akhirat, surga. Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri di bumi ini dan tidak membuat keonaran, kerusakan. Itu pernyataan Allah Ta'ala. Lah kalau hal ini bisa panjenengan istiqomah ya Pak. Rutin dengan niat yang tulus, yang ikhlas. Tiap hari Ahad ingin hadir sampai ajal tiba. Masa Allah, imbalan dari Allah tidak main-main. Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi Muhammad mengatakan man jaa ajalu wa huwa yatlubul ilma laki Allah wa laisa bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatun nubuwah. Siapa yang ajalnya datang di saat tolabul ilmi seperti ini, maka besok pada hari kiamat dia akan bertemu dengan Allah dan akan memperoleh imbalan surga seperti imbalan surga untuk para nabi. Panjenengan tidak jadi nabi, ibadah panjenengan tidak seperti ibadah nabi, dakwah panjenengan tidak seperti dakwah nabi, namun pahala, namun surga yang disiapkan oleh Allah untuk panjenengan persis seperti surga yang disiapkan Allah untuk para nabi. Ini kan luar biasa. Makanya kalau ada saudara-saudara kita di saat ngaji kemudian kena serangan jantung wafat, alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah kenapa? Husnul khotimah. Alhamdulillah apa? Karena memperoleh derajat seperti derajat para nabi. Itu namanya alhamdulillah. Dengan ucapan panjenengan alhamdulillah, Allah gumun.
kagum kepada panjenengan. Akhirnya apa? Allah ngomong ibnu li abdi baitan, buatkan satu istana di surga untuk hambaku yang mengucapkan alhamdulillah. Setelah istana itu selesai, fasammuhu bi baitil hamdi, berilah nama rumah tersebut dengan nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Pernah panjenengan pas ketika anak panjenengan wafat mengucapkan alhamdulillah tak gawe mana gitu? Bukan. Alhamdulillah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hanya dengan mengucapkan alhamdulillah saja jenengan akan dibuatkan rumah oleh Allah di surga, lalu diberi nama Baitul Hamdi. Dan ini langka. Mengapa langka? Karena menurut masyarakat bojo mati kok mengucapkan alhamdulillah, anak mati kok mengucapkan alhamdulillah. Jawabannya apa? Maklum, dia tidak pernah hadir ke Majelis Taklim Islamic Center Madiun. Umpama kok pernah hadir, pascal gara-gara ucapan alhamdulillah. Dan lebih lagi apa? Gara-gara mati pas sholat ini, apa sambutan malaikat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan luar biasa. Dianggap orang yang hatinya bersih, hatinya tenang, tentrem, adem, ayem karena keimanan yang dimiliki, karena amal yang dimiliki, karena banyaknya zikir yang dilakukan. Seperti itu. Inilah cara memperoleh kedamaian. Jangan sampai panjenengan mencari kedamaian meniru di TV-TV. Apa itu tidak? Ingin hati tenang, langsung menggunakan sabu-sabu. Ingin tenang, lah kok minum minuman yang memabukkan. Ingin tenang, rekreasi. Islam memberi contoh mudah. Apa itu? Perkuat keimanan, perbanyak zikir, aktif menghadiri pengajian. Itu saja Allah akan mencurah-curahkan kedamaian di dalam hati panjenengan. Ini syarat sukses yang pertama. Kemudian syarat sukses yang kedua, mu'afan fi jasadi. Setelah panjenengan punya hati yang tenang, tentrem, belum sukses. Sebelum yang kedua, apa itu mu'afan fi jasadi? Sehat badan, jasmani dan rohani. Sehat. Menurut WHO, yang namanya sehat itu ada 4. Sehat fisik, sehat psikis, sehat ekonomi, sehat sosial. Namun yang saya terangkan 2 saja, yaitu sehat fisik dan sehat psikis. Sehat fisik itu akan terwujud apabila terpenuhi 3 hal. Pertama, nutrisi seimbang. Nutrisi seimbang. Sehingga antara asam dan basa itu harus pas. Tidak boleh ada yang lebih, tidak boleh yang kurang. Kalau lebih atau kurang, tidak sehat. Makanya di dalam Al-Quran surat Toha ayat 81 Allah mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayakhilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad halak. Wahai umat Islam, kalau Anda ingin sehat jasmani, ulu makanya min thayyibati ma razaqnakum, dari rezeki yang kami berikan kepada kamu, tapi yang thayyib. Jadi
Jadi orang Islam itu tidak harus atau tidak seyogyanya memakan itu yang halal saja, Pak. Tidak. Justru yang ditekankan apa? Yang thayyib. Karena apa? Yang halal belum tentu thayyib buat kita. Thayyib untuk orang lain, tidak thayyib untuk kita. Sate kambing kan tidak semua orang thayyib kan itu. Kopi kan tidak semua orang thayyib gitu. Nah, yang dianjurkan oleh sahabat thayyib, halal plus thayyib. Karena thayyib berarti apa? Yang panjenengan konsumsi itu betul-betul dibutuhkan oleh organ tubuh. Rambut panjenengan butuh vitamin E, maka harus dipenuhi. Mata panjenengan butuh vitamin A, juga dipenuhi, kan begitu kan? Sehingga semua organ tubuh kita betul-betul diberi asupan gizi. Dengan demikian bisa sehat. Ingat kata apa tadi banyak? Wala taqlofi. Walaupun yang Anda makan itu halalan thayyibah, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Masuk di warung sate, pinenta 50 sunduk pada seorang diri. Kira-kira berlebih-lebihan apa tidak? Untuk panjang berlebih-lebihan, tapi untuk tonggo saya tidak. Memang mangannya kuat dan masih mudah, nggak apa-apa, sehat. Tapi secara umum dianggap apa? Berlebih-lebihan. Lah mengapa aku mengatakan wala taqrufi, janganlah kalian berlebih-lebihan. Walaupun yang Anda makan itu halal dan thayyib. Jawaban Al-Qur'an adalah fayahilla alaikumul dhabi. Kalau kalian makan makanan yang thayyib kok berlebih-lebihan, maka murkaku akan turun kepada kamu. Wa may yahlil alaihi ghadabi, takut apa? Siapapun yang kena murkaku pasti hawa, jatuh sakit, jatuh tersungkur, samurai, jantungan, apalagi Pak? Kolesterol. Itu hawa namanya. Berarti Islam saja sudah memberi aturan bagaimana cara memakan. Tidak hanya makan makanan yang halal thayyibah, namun gaya makan pun diatur oleh Islam. Jangan berlebihan. Dan yang paling bisa mengamalkan ayat ini adalah para nabi. Sehingga para nabi mengatakan inna ma'asyiral anbiya la na'kul. Kami para nabi tidak pernah makan hatta najua, hingga kami betul-betul lapar. Kemudian wa idza akalna menasa, bila kami makan kami tidak sampai kenyang. Bayangkan, ini para nabi lah, jam makannya adalah lapar. Jangan kita apa mau kutai. Kalau makan persis seperti sholat aja, jam 6:30 makan pagi, 6:30 makan siang, 6:30 malam makan malam. Kok persis seperti sholat aja? Kita apa mau kutai. Kalau Nabi Muhammad tidak makan itu jamnya apa? Lapar. Kalau alarm sudah berbunyi, berarti sudah waktunya makan. Pertanda organ tubuh kita sudah mau kehabisan stok, sehingga perlu dikasih asupan. Dan ingat, wa idza akalna lanasta, apabila kami para nabi kok makan tidak sampai kenyang. Dengan Masya Allah, habis makan 2 piring masih apa? Ada pembuang misi. Setelah itu ada nyemilan lagi, keluar masuk nyemil. Nah itu akhirnya apa? Panjenengan hidup tidak bisa seperti Nabi Muhammad.
Di dalam sejarah terangkan, Nabi Muhammad seumur-umur hanya sakit 3 kali. Jenengan berkali-kali, kan gitu kan? Hanya 3 kali. Apa itu? Pertama sudah Nabi Muhammad pernah sudah pening ngeluh. Padahal ngeluh itu kan macam-macam. Ada ngeluh karena darah rendah, ngeluh darah tinggi, ngeluh karena apa? Mikir bojo minggat. Kemudian yang kedua, kuman. Nabi Muhammad juga pernah terkena penyakit greges, asam panas, kuman. Kemudian yang terakhir sudah wahuman, pening dan greges yang menyebabkan beliau wafat. Hanya 3 kali. Nah, pertanyaannya kenapa Nabi Muhammad manusia, panjenengan manusia, kok beda? Ternyata ada yang beda dengan kita. Nabi Muhammad selalu memberi apa? Memberi penjelasan. Wahai umat Islam, kalau Anda ingin sehat, maka jangan memenuhi perut. Tidak ada tempat yang paling berbahaya untuk dipenuhi melebihi perut. Jadi perut itu kalau selalu dipenuhi paling berbahaya. Kalau satu panjenengan dipenuhi emas, bahaya lah ya, jatuh kan, namun tidak seberapa. Baru bahaya yang paling dasar bila perut yang dipenuhi. Kemudian Nabi meneruskan, kalau memang Anda ingin makan, cobalah fasulusun li ta'amihi, wasulusun li sarobihi, wasulusun li nafasihi. Perut dibagi 3. Sepertiga untuk jatah makan, nasi, ote-ote, onde-onde, apalagi Pak? Kan begitu kan? Aumisi. Kemudian wasulusun bisa lebih, sepertiga untuk jatah cairan air. Kemudian wasulusun binafasi, sepertiganya untuk jatah udara. Sehingga ada uapnya, masih sensing. Nah kalau full, ya boleh, tapi sesekali saja. Seperti pernah Abu Hurairah terlalu lapar, begitu dapat kesempatan makan, dia makan sekenyang-kenyangnya. Sudah kenyang disuruh lagi oleh Nabi untuk menambah, sampai sudah tidak ada masyarakat jalan masuk. Saking penting boleh sekali, jangan berkali-kali. Inilah saat pertama, Pak, sehat jasmani apabila nutrisi seimbang. Yang kedua, cukup gerak. Jadi jenengan untuk menyehatkan jasmani atau fisik tidak cukup dengan makan yang nutrisi seimbang, tapi harus cukup gerak. Artinya apa? Olahraga cukup. Tiap duduk 1 jam, geraknya 2 menit. Kalau 4 jam, berarti panjenengan olahraga 8 menit. Silakan diri sendiri. Pokoknya tiap 1 jam duduk, panjenengan harus lompat-lompat 2 menit. Dan itu selalu dilakukan oleh Nabi. Secara rutin, Nabi Muhammad habis sholat subuh mesti jantung sehat. Sesekali Nabi Muhammad pakai pacu kuda, berlomba dengan Nyai Aisyah. Kadang-kadang Nabi yang menang, kadang-kadang Nyai Aisyah yang menang. Ketika Nabi Muhammad menang, Aisyah berusul, maklum, saya mulai gemuk sehingga tidak bisa mengalahkan panjenengan. Besok kalau saya sudah kelenteng lagi, akan bisa mengalahkan panjenengan. Begitulah harmonisnya hubungan rumah tangga Nabi. Kemudian seminggu sekali Nabi biasa dari Madinah pergi ke Kuba, Masjid Kuba.
Untuk apa? Hanya sekedar sholat tahiyatul masjid. Kemudian kembali pakai jalan kaki, maksiat. Gara-gara itu akhirnya apa? Sampai Nabi Muhammad wafat, para sahabat istiqomah tiap Sabtu pergi ke Masjid Quba maksiat dengan jalan kaki. Setelah sampai di sana sholat tahiyat masjid 2 rakaat, kemudian pulang. Karena apa? Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Sehingga la masjidul usisa ala taqwa min awal yaumin ahaku antakum fi, itu bukan masjid Nabi, tapi masjid Quba. Karena Nabi Muhammad ketika hijrah setelah dekat dengan Madinah, berada di kampung Quba, Nabi Muhammad membangun masjid dulu, dan disitulah Nabi Muhammad Jumatan pertama kali di jalan Islam. Baru masuk ke Madinah, setelah itu baru Masjid Nabawi dibangun. Makanya ada yang mengatakan, barang siapa pergi ke Masjid Quba, kemudian salat 2 rakaat tahiyat masjid, maka dia akan kembali pulang membawa pahala seperti umrah. Kan enak. Bagi yang tidak punya duit, umrahnya cukup dari ke masjid Quba. Itu namanya apa? Cukup gerak olahraga. Kemudian salat sehat yang ketiga apa? Harmonis pikirannya harus harmonis. Walaupun nutrisinya seimbang, olahraganya baik, namun kalau stres, tidak sehat juga kan? Makanya nutrisi seimbang, cukup gerak, kemudian harmoni pikiran. Inilah cara membuat fisik menjadi sehat. Kalau fisik sehat, insya Allah luar biasa. Karena apa? Orang sehat itu kuat. Karena kuat berarti berani. Lemah, sakit berarti lemah. Kalau lemah berarti apa? Penakut. Makanya penting harus menjadi orang yang sehat, agar mempunyai mental yang berani. Dan gara-gara ini pula maka paman Nabi yang bernama Abbas, dia datang kepada Nabi. Kemudian lebih orang seumur saya ini, alimni ma as'aluhu, ajari aku doa yang paling bagus untuk orang seusia saya, akan aku gunakan untuk minta kepada Allah. Ternyata dengan santai Nabi Muhammad mengatakan, saluhu al-afiyah, mintalah tangan kepada Allah al-afiyah, sehat waras. Beberapa hari kemudian datang lagi, minta lagi, jawaban Nabi sama, saluhu al-afiyah, mintalah kamu kewarasan, kesehatan pada Allah. Beberapa hari kemudian datang lagi, lah kok minta ditunjukkan lagi amalnya bagus, lah kok Nabi ngomong sallallahu al-afiyah, minta saja kepada Allah kesehatan. Gara-gara 3 kali bertemu dalam waktu yang berbeda, jawabannya sama, akhirnya Paman Abbas membuat kesimpulan, oh ternyata orang tua itu yang paling penting adalah sehat. Dengan sehat banyak amal yang bisa dilakukan, dengan sehat banyak ibadah yang bisa dilakukan. Kalau sakit paling-paling hanya bisa zikir saja, wiridan saja, datang ke sini tidak bisa. Kan gitu ya? Nah ya kan begitu. Makanya jaga kesehatan dengan 3 syarat itu. Kemudian ada lagi sehat psikis. Ini juga penting. Sehat psikis. Tanda kalau psikis panjenengan itu sehat ada apa? Ada. Minimal 3 juga. Pertama, berpikir lurus. Dari A sampai Z. Dari alif sampai ya. Kalau ada orang kok berpikir lurus, berarti dia sehat psikisnya. Apa contoh berpikir lurus?
kepingin kaya ya kerja dengan sungguh-sungguh menabung. Kedua ya, kepingin pintar ya belajar. Kepingin punya anak ya ngaji. Kepingin bisa terbang ya beli tiket, pergi ke Juanda terbang. Jangan kok kepingin terbang kemudian mirip yahu ping 4.444 gak antokan. Nanti bisa berarti apa? Dia tidak berpikiran lurus. Orang kepingin kaya kemudian kerja, itu namanya sehat psikisnya. Kepingin pintar kemudian belajar, itu namanya sehat psikisnya. Kepingin punya anak kemudian kawin, itu namanya sehat psikisnya. Kepingin liber kok dengan wiridan saja, berarti sakit kan begitu. Makanya dengan kepingin sehat apa tidak? Kalau sehat, ya berpikirlah yang lurus, normal. Kemudian yang kedua, tanda kalau kita itu betul-betul sehat psikis adalah apa? Pandai bersyukur terhadap kebaikan-kebaikan yang kita terima, baik dari manusia, tetangga, maupun dari yang lain, dari Allah. Pandai bersyukur itu tanda kalau panjenengan mempunyai psikis yang sehat. Lah dengan demikian, maka panjenengan kalau beribadah kepada Allah, itu pertanda panjenengan punya psikis yang sehat. Kok bisa? Karena ibadah adalah syukur kita kepada Allah. Bukankah Nabi Muhammad pernah sholat malam sampai kedua kakinya bengkak? Kemudian Nyai Aisyah menegur, ngapain sih panjenengan beribadah seberat itu? Bukankah Allah sudah menjamin panjenengan masuk surga? Semua dosa panjenengan terampuni, ngapain? Kok masih beribadah seberat itu? Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Nyai Aisyah, saya beribadah sedemikian rupa sebagai tanda syukur saya kepada Allah. Aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Berarti saat ini panjenengan menghadiri kajian, namanya panjenengan sehat psikis panjenengan. Buktinya apa? Jenengan diberi sehat, jenengan manfaatkan untuk kebaikan. Dengan demikian, kalau ada orang kok tidak beribadah kepada Allah, pertanda psikisnya sakit. Mengapa? Karena innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah itu zat yang betul-betul baik. Ar-Rahim, betul-betul zat yang welas asih. Tidak percaya? Kalau Allah itu zat yang betul-betul baik, coba kebutuhan primer manusia yang paling primer ada berapa? 3 ya. Pertama, oksigen. Itu kebutuhan primer manusia paling primer. Tidak ada oksigen kita mati. Nyatanya Allah menyiapkan oksigen sebanyak-banyaknya, stoknya tidak pernah habis. Kalau bensin habis saya, Pertalite bisa habis ya, solar juga bisa habis. Namun oksigen stoknya tidak pernah habis. Itu bukti Allah betul-betul zat yang maha baik. Karena Allah tahu oksigen sangat dibutuhkan oleh hamba. Manusia butuh oksigen, jin butuh oksigen, hewan pun butuh oksigen, sehingga disiapkan oleh Allah. Kebutuhan primer manusia yang paling kedua apa? Air. Stoknya pun tidak pernah habis. Yang ketiga, makanan.
Kemudian tiap hari ayam yang disembelih berapa juta? Berapa ratus ribu? Banyak kan? Itu sembilan. Belum sejarah timur. Pertanyaannya, mengapa ayam tiap hari disembelih berjuta-juta ekor, namun ayam kok selalu ada, tidak pernah habis? Sementara harimau, panjenengan tidak pernah kan nyate harimau? Tidak pernah kan boleh harimau? Mengapa kok sekarang menjadi hewan langka yang dilindungi oleh undang-undang? Burung cendrawasih pernah jenengan menyatenya, menggulingnya? Tidak pernah. Mengapa kok menjadi hewan langka? Coba direnungkan, kok bisa? Itu kan? Inilah bukti innahu huwal barur rahim. Sesungguhnya Allah itu zat yang betul-betul maha baik. Al-Bar maha baik. Saking baiknya, apapun yang menjadi kebutuhan manusia yang sangat primer pun selalu dipenuhi, tidak pernah kekurangan stok. Kemudian tanda sehat psikis yang ketiga, Pak, pandai mengontrol emosi. Pandai mengontrol emosi. Itu tanda psikisnya sehat. Kalau ada orang sedikit-sedikit marah, gini marah, gitu marah, pertanda psikisnya sakit. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, laisa sajid bisurah. Inna nasabit liman yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah yang dikatakan orang yang kuat itu orang yang sekali serang, sekali pukul jatuh. Disuruh apa? Soalnya apa? Dari soroah, musoroah, gulat. Bukan itu. Namun yang dikatakan kuat sejati adalah orang yang memiliki nafsu tidak betul, yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah. Sehingga disebut apa? Walka biminar luhido. Ciri mukmin sejati, ciri muttaqin adalah orang yang mampu mengendalikan marah. Orang yang marahan namanya sakit. Orang tidak bisa marah, ya sakit. Sama, Pak. Suka marah, sakit. Tidak bisa marah, sakit. Yang betul apa? Kalau tersinggung boleh marah, namun dikontrol. Istilah Arabnya apa? Walka biminar ghairu. Pandai mengendalikan kemarahan. Kemudian terus di dalam sebuah hadis terangkan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucu Umar bin Khattab, dia sebagai khalifah plus sebagai imam rawatib, imam akbar masjid agung, sehingga dialah yang jadi imam. Pada suatu pagi dia datang ke masjid untuk mengimami sholat subuh. Dilarang ada pemuda yang masih tidur. Kemudian langsung didekati, dibangunkan. Kum, soli. Bangun. Yuk, salat. Bangun lagi ya. Begitu bangun, lah kok ngomel. Majnun, gila. Ganggu orang tidur. Masalah Pak. Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang terkenal baiknya, cukup 2 tahun setengah tidak ada rakyat yang miskin, sehingga orang Islam yang kaya sulit mengeluarkan zakat, sehingga terpaksa semuanya dikumpulkan di Baitul Mal, kemudian dikirimkan ke negara-negara miskin. Dia mengajak salah, mengajak kebaikan, nah kok ternyata digendeng-gendengkan. Marah apa enggak? Kira-kira? Ya marah. Kalau tidak marah namanya sakit. Marah.
namun karena dia orang yang bertakwa, walka dini nalwedo, kemarahan dikendalikan. Langsung dia ditinggalkan saja oleh Umar. Kemudian Umar menuju ke pengimaman, langsung mengimami sholat subuh. Sambil buyur ke pengimaman, hati berkata-kata, astagfirullah. Sejak kecil saya hidup di rambut orang tua. Saya tidak pernah mendengar kata-kata jorok seperti itu dari orang tua. Sekarang saya sudah menjadi khalifah, mengajak kebaikan, kok digila-gilakan oleh orang. Subhanallah, Rasulullah dan Nabi, tapi tetap tidak marah. Selesai salat, baru ada orang yang membilangi, "Hei anak muda, kamu tadi marah-marah sama siapa?" "Boh Sa'ro." "Oh, itu tadi adalah Khalifah Umar." "Khalifah Umar?" "Iya." "Masa Allah, Pak, takutnya luar biasa, langsung pindah ke Kalimantan." Karena Pak khawatir ketemu lagi sama dia. Itu luar biasa. Begitu. Gara-gara maka Nabi Muhammad kan pernah mengatakan, barang siapa dibikin marah oleh orang, kemudian dia pun marah, namun bisa mengendalikan amarahnya, maka besok pada hari kiamat dia setelah semua manusia kumpul di hadapan Allah, dia akan dipanggil oleh Allah khusus untuk menghadap. Kemudian diberi reward diberilah hadiah. Apa hadiahnya, Pak? Rompi. Bukan dari katun, tapi rompi dari keimanan. Coba bayangkan, Pak, kalau jenengan dipanggil Pak Presiden saja, kemudian dikasih hadiah karena prestasi panjenengan, iya artinya bangga kan? Sampai selfie-selfiean. Namun sekarang Umar bin Abdul Aziz marah apa? Marah itu diberi hadiah oleh Allah secara langsung di hadapan semua malaikat, semua jin, semua manusia. Itu kan Tuhan. Nah, ini cara tanda haji hijrah. Kemudian yang terakhir, Pak, setelah apa itu? Hati damai, badan sehat, damainya badan hati, sehatnya badan belum menjamin kesuksesan sebelum yang ketiga dipenuhi. Apa itu? Wa indahu qutu yaumi. Persediaan makanan hari ini sudah ada. Nah ini Pak, apa suksesnya begitu Pak. Seperti panjenengan ini ya semuanya kenapa? Ya kan pegawai negeri Pak. Berarti apa? Tiap hari mesti apa? Sudah tersedia makanan dari Allah. Pegawai pabrik, anak kan? Tiap bulan ada gajian. Berarti sudah hati tenang, badan sehat, persediaan makanan hari ini ada. Itu namanya orang sukses. Makanya sebagai orang Islam wajib punya aktivitas yang bisa mendatangkan rezeki cukup linafsihi wa usratihi, syukur-syukur wali ghairihi. Punya aktivitas yang bisa mendatangkan hasil cukup untuk keperluan dirinya, cukup untuk keperluan keluarganya, syukur-syukur bisa melimpah kepada yang lain, tonggo-tonggo, malah keluar biasa. Nah, kata-kata aktivitas sekarang boleh Pak dengan apa? Bisnis online. Yang penting syariah ya. Ada data, ada bukti, ada barang, dan tidak ada pengkhianatan. Itu tidak apa-apa. Yang penting ada aktivitas yang mendatangkan hasil. Dan ternyata menurut Islam bahwa kerja itu sangat terpuji, sehingga Nabi Muhammad mengatakan inna Allah yuhibbul 'abda al-muqtarifah. Allah itu senang sekali kepada
kepada manusia yang mempunyai semangat kerja. Mafhum mukhalafahnya apa? Allah benci kepada orang yang hidup lontang-lantung, kebayan suwal amok, mangan doyan nyambut gawe, itu tidak dibenarkan oleh Islam. Dan saking senangnya Allah kepada orang yang bekerja, sampai Allah mengatakan man amsa, Nabi mengatakan man amsa kalan min amaliyadihi amsa maghfuran lahu. Siapa di sore hari dalam keadaan lelah, letih gara-gara bekerja, maka di sore hari itu pula dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Berarti semakin berat panjang bekerja, berarti semakin payah kan? Maka semakin payah semakin banyak maghfirah yang Allah berikan kepada panjenengan, sehingga panjenengan ketika pulang tidak perlu metotok sama istri, tidak perlu nesu-nesu sama istri, bersyukur sajalah. Karena apa? Bisa bekerja plus dapat pengampunan dari Allah. Karena waktu sudah habis, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyah wa salamah wa khairal qada wa husnal khatimah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana qariban faqassirhu wa in kana sabban fasahilhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.